Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ada kabar mengejutkan dari pengurus pusat Jatman dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, mengapa saya sebut kabar dari pengurus pusat Jatman? Saya hanya membaca kop suratnya. Kop suratnya adalah Idaroh Aliyah Jatman Aliyah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarak An-Nahdiyah, SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor sekian, kantor pusat gedung PBNU, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, dan seterusnya. Pekalongan 7 Oktober 2024, nomor 38 garis miring Pansil dan seterusnya, perihal pemberitahuan penundaan silaturahmi nasional atau Silatnas kepada yang terhormat satu pengurus Idaroh Aliyah atau pengurus pusat Jatman, ya, dua pengurus Idaroh Pusto se-Indonesia, pengurus provinsi Jatman se-Indonesia, pengurus Idaroh Subiah se-Indonesia, yaitu pengurus cabang Jatman se-Indonesia, 4 pengurus Idaroh Husniah Jatman Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Malang. Pengurus Idaroh Husniah itu pengurus di tingkat kecamatan, Jatman kecamatan. 5 pengurus Pondok Pesantren Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Malang. 6 koordinator lapangan pemondokan tamu Silatnas Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. 7 tokoh agama, garis miring tokoh masyarakat dan undangan lainnya di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan penerus risalahnya. Salam hormat dan permohonan maaf sebanyak-banyaknya disampaikan kepada Kiai, garis miring Mursyid, garis miring Muqaddam, garis miring Khalifah, garis miring Badal, garis miring Bapak, Ibu, Saudara, Muhibbin, Muridin, bahwa sehubungan dengan surat kami, nomor dan perihal permohonan sebagaimana dalam pokok surat utamanya terkait undangan acara silaturahmi nasional antara ulama Umar, TNI, Polri, dan tokoh lintas agama di Pekalongan yang sedianya akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Oleh karena satu dan lain hal, termasuk pertimbangan situasi dan kondisi secara umum, maka dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan Silatnas ditunda sampai dengan ada informasi berikutnya. Demikian atas harap maklum dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Khodimul Maulid Dr. Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya, distempeli Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarak An-Nahdiyah. Kontak person Dr. KH Masudi. Ini kalau lucu suratnya. Mengapa saya bilang lucu? Ini kopnya Idaroh Aliyah Jatman atau pengurus pusat Jatman. Di bawah stempel juga stempel resmi Jatman. Tetapi atas namanya kok Khodimul Maulid. Kalau surat undangannya dulu bukan Khodimul Maulid, tapi Rois Am Jatman masih. Nah, ini pada surat pembatalannya adalah di sini Habib Lutfi tertera bukan atas nama Rois Am Jatman, tapi Khodimul Maulid. Kalau Khodimul Maulid, mengapa pakai kop surat resmi kopnya Jatman? Nah, ini kacau nih, rancu nih surat nih. Nampaknya sudah mulai oleng nih. Kalau Idaroh Aliyah, surat adalah surat organisasi, milik organisasi, pakai stempel juga, mestinya atas namanya adalah pengurus Jatman. Pengurus Jatman siapa ke Rois Amnya, ya kan sudah demisioner. Nah, kalau merasa sudah bukan menjadi Rois Am Jatman, ya jangan pakai kop Idaroh Aliyah dong. Sudah tidak berlaku lagi kan? Ya karena
Faktanya, buktinya adalah bahwa para pengurus Jatman baik tingkat pusat, provinsi, dalam pertemuannya di Surabaya beberapa waktu lalu itu sudah menyerahkan sepenuhnya persoalan kepengurusan Jatman kepada PBNU. Ya, sekali lagi sudah diserahkan kepada PBNU atas dasar beberapa hal yang disampaikan oleh para pengurus Jatman di tingkat provinsi itu. Di antaranya adalah adanya waktu yang sudah habis masa berlakunya, kepemimpinannya Pak Lutfi bin Jaya dianggap sudah kedaluarsa selama sekitar 1 tahun. Kemudian tersumbatnya alam demokrasi di tubuh organisasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, kemudian berbagai masukan itu disampaikan ke PBNU dan PBNU akan meresponnya dalam sidang pleno. Itu yang saya tangkap hasil pertemuan dari para pengurus Jatman provinsi di Surabaya, Hotel Abalupaza beberapa waktu lalu. Nah, artinya kepemimpinan, kepengurusan Rais Am Jatman di bawah Muhammad Lutfi bin Jaya mestinya sudah tidak berlaku lagi. Kalau sudah tidak berlaku lagi, mestinya jangan berani-berani pakai kop surat Idaroh Aliyah. Kalau melihat surat pembatalan ini, atas nama adalah Khodimul Maulid, artinya kan yang punya acara maulid gitu. Acaranya maulid Nabi aja, nggak usah pakai kop surat resmi Jatman. Ini rancu nih. Suratnya masih pakai kop surat resmi Jatman, tetapi atas namanya bukan Rais Am Jatman. Atas namanya sudah benar Khodimul Maulid, itu yang benar. Tapi mestinya dalam konteks itu nggak usah pakai stempel Jatman, nggak usah pakai kop sur per kop Jatman. Mestinya begitu. Oke ya. Yang terakhir, sudahlah ikuti alur peraturan organisasi yang ada. Kan enak. Iya enak kalau para pengurus Jatman di bawah, mulai tingkat provinsi, kabupaten, sudah tidak lagi percaya kepada pimpinannya. Ya pimpinannya yang mestinya evaluasi diri, tahu diri, itu nggak usah memaksakan diri, nggak usah nabrak pendapat mayoritas, apalagi sampai nabrak PBNU sebagai induk organisasinya, apalagi sampai berani membangkang atas keputusan PBNU, atas apa yang sedang dilakukan oleh PBNU. Itu sama saja dengan bunuh diri, karena telah mempelopori sikap pembangkangan namanya, dan itu tidak benar. Sebagai organisasi sufi ya, ulama-ulama di tasawuf thariqah, bukan sumber fitnah. Mestinya adalah tokoh-tokoh kiai ulama yang harusnya menjadi panutan di level pertama di tubuh NU. Panutan di dalam berorganisasi, di dalam bersikap, dalam kesantunan dan lain sebagainya. Bukan memberikan contoh yang tidak baik, memberikan contoh pembangkangan kepada organisasi PBNU, itu jelas sangat disayang. Yang mengapa Pak Lutfi bin Jaya dinilai membangkang? Ya karena beberapa waktu yang lalu membuat surat instruksi memerintahkan kepada jajaran pengurus Jatman baik pusat maupun provinsi untuk tidak menghadiri pertemuan silaturahmi yang diadakan oleh PBNU dengan pengurus Jatman provinsi di Surabaya itu kan sikap pembangkangan secara terang-terangan, sikap makar, itu tidak tunduk atas peraturan dan ketentuan organisasi di PBNU. Itu sangat disayangkan, dan itu saya kira awal dari bunuh dirinya Pak Lutfi bin Jaya. Awal justru membongkar kedoknya sendiri. Jadi ketika kemudian acara silaturahmi di Surabaya para pengurus provinsi Jatman hadir, dan ketika ini Pak Lutfi bin Jaya tetap nekat menggunakan kop surat resmi Jatman padahal sudah diserahkan ke PBNU. Dan kalau kemudian para pengurusnya di bawah tidak mau lagi memperhatikan, mengindahkan, tidak bersedia untuk datang, ya itu resiko yang harus diambil. Justru akan tambah malu kalau sudah nekat begitu. Ya, pada akhirnya
Akhirnya acara Sidaknas itu dibatalkan. Saya kira lebih baik ya daripada kalau diteruskan olah wirang cara menjawab, olah malu. Ya, malu dong. Tes ombak, ngundang pengurus Jatman yang sudah tidak percaya, yang datang paling 5% misalkan atau 10%, malu. Justru akan menelanjangi diri sendiri. Maka menurut saya ya sudah kadung malu ya. Karena listing kehadiran yang akan ke Pekalongan sudah beredar. Saya tahu, cuman tidak elok saya buka di sini. Saya tahu daftar nama pengurus Idarok Sukbiah dan Idarok Wusto yang akan hadir berapa, sedikit sekali. Itu yang kedua. Sebentar lagi, 10 hari lagi kita akan bareng-bareng menyaksikan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Gibran. Tentu memang harus kita jaga kondusivitas di seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai ada gejolak-gejolak yang tidak penting pada acara-acara besar. Maka ya sudah tepat kalau kemudian acara Sidaknas di Pekalongan itu atau Maulid di Pekalongan dibatalkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.